Halo teman-teman, perkenalkan saya Rafael Antonius Nawaban. Saya dari Politeknik Negeri Medan, jurusan Program Studi Manajemen Informatika. Di sini saya ingin mengerjakan sebuah soal atau menjelaskan kepada kalian semua sebuah soal yaitu formula dalam perusahaan dengan menjelaskan formula itu dengan metode simplex. Nah, di sini ada soal yang saya ambil yaitu perusahaan karya prima memproduksi tiga jenis produk yaitu buku catatan, agenda, dan binder yang masing-masing memiliki simbol X1, X2, dan X3. Ketiga produk ini diproses melalui tiga tahapan yaitu pemotongan, percetakan, dan pengemasan. Dengan kapasitas waktu maksimum masing-masing adalah 72 jam dan 84 jam dan 60 jam. Untuk memproduksi satu unit buku catatan diperlukan waktu 3 jam pemotongan, 2 jam percetakan, dan 1 jam pengemasan. Sementara itu agenda memerlukan 4 jam pemotongan, 3 jam percetakan, dan 2 jam pengemasan. Sedangkan binder memerlukan 2 jam pemotongan, 5 jam percetakan, dan 3 jam pengemasan. Keuntungan dari tiap unit buku catatan, agenda, dan binder masing-masing adalah Rp100.000, Rp120, Rp150. Nah, di sini kita menentukan jumlah setiap produk yang harus diproduksi agar perusahaan memperoleh keuntungan maksimal. Nah, langsung saja di sini ada langkah pertama kita mengubah fungsi tujuan yang di mana fungsi tujuan itu diubah sehingga menjadi variabel yang belum diketahui nilai berada di sebelah kiri tanda sama dengan minus. Misalnya fungsi tujuan dalam di bawah ini, di mana maksimum Z sama dengan 100x1 ditambah 120x2 ditambah 150x3, kita maksimumkan yaitu Z dikurang 100x1 dikurang 120x2 dikurang 150x3. Nah, di sini kita masuk ke langkah kedua. Di sini kita mengubah batasan-batasan. Nah, di sini kita mengubah batasan pertama yaitu menjadi 3x1 ditambah 4x2 ditambah 2x3 ditambah S1 dan sama dengan 72. Dan batasan kedua diubah menjadi 2x1 ditambah 3x2 ditambah 5x3 ditambah S2 ditambah sama dengan 84. Nah, di sini ada batasan ketiga kita ubah menjadi x1 ditambah 2x2 ditambah 3x3 ditambah S3 sama dengan 60. Nah, jadi bentuk persamaan ini menjadi seperti ini, teman-teman. Nah, di sini ada eh, persamaan keempat ya. Di sini ada persamaan keempat. Nah, di sini persamaan keempat ini yaitu X1, X2, X3, S1, S2, S3 lebih besar atau sama dengan nol. Nah, di sini kita akan mengerjakan soal ini ya, yang udah masuk langkah ketiga. Nah, di langkah ketiga ini kita menyusun persamaan dalam tabel. Tabel simplex pertama untuk masalah produksi perusahaan. Nah, di sini NK, ini adalah NK, ini adalah nilai bagian kanan tiap persamaan. Maka ini adalah nilai bagian kanannya. Nah, di sini ada FD atau variabel dasar. Variabel dasar ya. Z baris dasarnya Z. Pada kolom baris variabel S karena belum melaksanakan apa yang tercantum di kolom NK 100, di kolom NK sumber daya pertama dan karena sumber daya ini masih utuh. Oke. Nah, kita lanjut ke langkah keempat, itu adalah memilih kolom kunci. Nah, di sini kita memilih kolom kunci yang merupakan dasar untuk mengubah atau memperbaiki tabel atas bisa memperoleh pecahan optimal. Nah, didapat dengan melihat minus terbesar di Z. Maka ini adalah baris Z. Ini adalah baris Z. Kita mencari minus terbesar. Oh, adanya di X3. Dinilai 150. Dinilai 150. Nah, lanjut ke langkah 5.
kita memilih baris kunci. Nah, baris kunci adalah baris yang merupakan dasar untuk mengubah atau mengadakan perbaikan dengan menentukan indeks ditentukan dengan nilai NK terkecil. Nah, cara mencari nilai NK terkecil itu, teman-teman, yaitu NK nilai kanan dibagi kolom kunci. Maka di 84/5 adalah nilai NK terkecil. Nah, maka itu ada di S2. Maka S2 kita buat sebagai baris kunci. Makanya di sini pivot nilai perpotongan antar kolom dan baris kunci pivot soal ini bernilai 5 karena dikonversi. Nah, karena perpotongan pivot itulah perpotongan kolom kunci dengan baris kunci, maka adalah 5. Nah, selanjutnya di sini kita akan eh, langsung ke langkah 6, yaitu mengubah nilai baris kunci. Nah, ubah nilai baris kunci dapat dengan membagikan baris kunci dengan nilai pivot, di mana pivot sama dengan sama dengan 5, ya. Nah, di sini kita akan membuat nilai kunci, yaitu S2, nilai baris kunci. Kita bagikan pivot untuk mendapat kolom kunci X3 yang disebut dengan mengubah nilai baris kunci menjadi X3. Nah, di sini kita sudah siapkan X3 dan ini yang telah kita kerjakan. Maka nilai X3-nya adalah 0, 2/5, 3/5, 1, 0, 1/5, 0, 16,8. Maka itu kita pindahkan ke kolom yang ini. Nah, di langkah ketujuh kita mengubah nilai luar baris kunci, di mana nilai baris yang bukan merupakan baris kunci dapat dihitung dengan rumus. Maka kita mencari nilai S1, S3, dan Z. Nah, cara mencarinya itu adalah nilai baris baru sama dengan nilai baris lama dikurang koefisien pada kolom kunci dikali nilai baris kunci. Oke. Nah, so next di sini saya telah menentukan nilai Z minus 150, nilai S1 2, nilai S3 3. Maka nilai baris barunya adalah ini, NBB. Dengan rumusnya inilah nilai lama, ini nilai baru. Dengan nilai lama dikurang koefisien pada kolom kunci dikali nilai baris kunci. Nah, maka hasilnya adalah ini. Maka hasil dari nilai baris baru dari eh, baris kunci Z, baris Z, kita pindahkan ke sini. Maka hasilnya 1, min 40, 30, min 30, 0, 0, 30, 0, 2520. Next, di sini ada nilai lama dari S1 yang bernilai 2. Nah, di sini kita juga mencari nilai baris barunya sehingga dapat ini dengan rumus yang ini tadi sama juga. Sehingga dapat jawabannya nilai baris barunya yang di bawah ini dan ini yang kita pindahkan ke sini. Selanjutnya kita mencari S3 yaitu ini X3 dengan poin 3, maka nilai baris barunya dapatlah sekian. Maka ini kita pindahkan ke bagian sini. Karena nilai Z masih minus, kita kembali ke langkah 4 itu memilih kolom kunci. Itu memilih kolom kunci adalah merupakan dasar untuk mengubah atau memperbaiki tabel agar bisa memperoleh pecahan optimal didapatkan dengan melihat nilai minus terbesar di Z. Nah, di sini nilai minus terbesar di Z adalah minus 40.
Dan kita langsung ke langkah kelima itu memilih baris kunci. Baris kunci adalah baris yang merupakan dasar untuk mengubah atau mengadakan perbaikan dengan menentukan indeks ditentukan dengan nilai NK terkecil. Maka dari sini nilai NK dibagi kolom kunci, maka eh, 38 koma 4 per 2,2 sama dengan 17,45. Ini adalah sebagai baris kunci. Kenapa tidak minus 48? Karena kalau kita memilih minus 48, nanti hasilnya pivotnya akan minus 48 dan setiap pivot yang bernilai minus itu tidak akan mendapatkan hasil yang optimal atau tidak terhingga. Maka 17,45 adalah sebagai nilai baris kunci. Karena itu kita lihat dari awal dari sini eh, X1, X2, X3, S1, S2, S3 lebih besar sama dengan daripada nol. Berarti tidak bisa di bawah nol untuk pivotnya. Nah, kita lanjut ke langkah kelima. Dapatlah S1 sebagai baris kunci, maka pivotnya adalah 2,2. Nah, maka eh, di langkah 6 kita mengubah nilai baris kunci dengan pivot 2,2. Nah, di sini kita telah mencari nilai baris kunci X1-nya. Nah, di sini dapatlah hasilnya berikut dan kita pindahkan ke sini. Nah, setelah itu kita ke langkah 7 itu mengubah nilai baris kunci ke nilai baru dari baris-baris yang merupakan baris kunci dihitung dengan rumus. Nah, di sini rumusnya sama juga nilai baris baru sama dengan nilai baris lama dikurang koefisien pada kolom kunci dikali nilai baru baris kunci. Nah, di sini saya telah mengerjakannya dengan Z dengan poin minus 40, X3 dengan 2/5, dan S3 dengan poin dengan nilai minus 0,2. Nah, di sini dapatlah hasil nilai baris barunya dari Z ini sekian dan nilai X3 sekian dan nilai dari S3 adalah sekian. Maka ini kita pindahkan ke sini. Di sini kita pindahkan. Maka di sini di nilai Z kita tidak melihat nilai negatif lagi. Berarti ini adalah sudah akurat hasilnya. Tetapi mengapa di sini eh, kita lihat eh, di sini ada S3. Kenapa tidak X2? Maka kita dapat menyimpulkan kenapa di sini tidak X2 dan diisi dengan S3, di mana X1 itu adalah 17,45. 17,45, X2 itu adalah 0, dan X3 adalah 9,82. Maka max Z sama dengan 100 dikali 100 X1 ditambah 120 X2 ditambah 150 X3, di mana maksimal Z sama dengan 100 dikali 17,45 ditambah 120 dikali 0 ditambah 150 dikali 9,82, maka max Z hasilnya ini adalah 3220. Nah, ini di akhir metode simplex hanya variabel baris yang punya nilai positif. Semua variabel lain atau 0 jika X2 tidak jadi variabel basis. Otomatis X2 sama dengan 0. Karena itu mengaruh pada di bagian ini. Minus 0,2. Sehingga membuat nilai dari X2 adalah 0. Maka sekian dan terima kasih. Saya Rafael Antonius Nababan.
mengundur undur diri dan pamit.